Tidak dapat disangkal bahwa ketiga calon presiden dan wakil presiden yang kita miliki adalah orang-orang baik di negara kita. Mereka pantas dan layak untuk kemudian berkontestasi menjadi number one, number two di Indonesia. Problemnya adalah Indonesia dalam konteks yang sekarang ini perlu atau membutuhkan pemimpin yang terbaik. Terbaik dari antara yang baik. Siapa yang terbaik di antara yang baik? Bukan partai politik. Teman-teman, channel ini adalah channel bukan partai politik yang sejatinya tidak berafiliasi dengan partai manapun. Channel ini bukan bersifat buzzer atau boleh dikatakan adalah tim sukses dari salah seorang capres. Sekalipun nada atau argumen-argumen yang disampaikan ini condong kepada salah seorang paslon, ya, atau salah satu paslon yang ada. Ini secara alamiah mau mengatakan ini sikap politik sebagai warga negara yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, pandangan-pandangan sosioekonomi terkait dengan kompatibilitas atau kecocokan seorang leader, jenis seorang pemimpin yang seperti apa yang kemudian kompatibel atau cocok bagi Indonesia. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini bukan persoalan siapa yang baik di antara mereka, tapi yang terbaik bukan di antara mereka, tetapi terbaik di antara semua persoalan-persoalan, tantangan-tantangan keindonesiaan kita. Nah, saya yakin bahwa ketiga siapapun di antara mereka yang menjadi presiden dan wakil presiden, Indonesia akan baik-baik saja. Tetapi kita punya agenda yang jauh lebih besar dari sekedar baik. Sekedar baik itu sebenarnya tidak cukup. Ya, kita bicara tentang, kalau dalam bahasa Jim Collins mengatakan from the good to the great, ya. Jadi dari baik menjadi hebat. Nah, di sini untuk Indonesia menjadi hebat, kita punya variabel, kita punya indikator-indikator yang harus di-matchkan, yang harus disimetriskan, dicocokkan dengan tipikalitas dari ketiga pasangan ini. Nah, ketika kita bicara tentang tantangan digitalitas, kita bicara tantangan disruptif, kita bicara tentang artificial intelligence, kita bicara tentang apa yang disebut tentang strategi ancaman geopolitik, ya, geoekonomi, ekonomi kawasan dan sebagainya, maka kita lihat, ya, satu lagi yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana, ya, blessing atau berkah dengan komposisi penduduk yang rata-rata adalah kelompok milenial dan Z. Ini saya tekankan berulang-ulang, ya. Karena ini adalah realitas Indonesia sekarang, bahwa ada bonus demografi yang diisi oleh anak-anak muda dalam kelompok golongan milenial dan Z. Mereka ini adalah natif, ya, adalah penduduk, katakanlah digital natif. Jadi mereka-mereka yang betul-betul akan membawa Indonesia ini melompat jauh, ya, dengan meleverage melalui penguasaan teknologi digital yang tentu bagi kaum-kaum baby boomers dan kelompok X, ya, itu sesuatu yang agak sedikit lambat. Kalaupun mereka bisa, ya hanya ngekor-ngekorin lah. Tetapi berbicara tentang inisiator, berbicara tentang orang-orang yang mempunyai imajinasi futuris, kelompok milenial dan Z itulah, ya, yang bisa mewakili kita semua. Nah, problemnya adalah siapa di antara ketiga paslon ini? Kalau kita lihat, jelas sekali bahwa bicara tentang survei-survei yang elektabilitas yang boleh, dan kemudian kita lihat fenomena-fenomena, ya, kasat mata di dalam semua perkunjungan para caleg, itu jelas kelihatan bahwa paslon nomor 2 itu mendominasi, ya, jalannya, ya, kampanye, pengerahan massa, ya, ketertarikan publik dan sebagainya. Mungkin kita bisa meragukan itu, memvalidasi itu, silakan. Tetapi persoalannya saya mau bawa lebih jauh lagi dari hal itu. Kita berbicara tentang kos, ya, kos pemilu kita yang kisaran sekitar, kalau bicara tentang satu kali putaran 37,4 triliun. Itu berarti ada sekitar 70, ya, 74 sekitar 0,8 triliun kurang lebih yang kemudian akan menjadi kos yang harus dikeluarkan dari pundi-pundi negara. Apa artinya mengeluarkan pundi-pundi negara sampai sejauh itu? Ya, kita sebut saja, ya, demikian. Kita mau bicara tentang harapannya, ya, ekspektasi publik kita, ya, bagi mereka-mereka yang bisa melakukan kuantifikasi atau penghitungan anggaran dengan
pembiayaan pembangunan, 37,4 triliun untuk satu putaran itu bukan main-main. Bisa dibangun 40 rumah sakit di seluruh Indonesia. Bisa dibangun ya 40 sarana-sarana olahraga seperti stadium. Nah, bayangkan berapa banyak yang harus kita hambur-hamburkan untuk itu, padahal kita tahu tentang referensi, kita tahu tentang keinginan publik, bahwa mereka ingin sekali ya bahwa negara ini dipimpin oleh yang terbaik, bukan dalam konteks kontestasikan di pertandingan di antar calon, tetapi dikontestasikan dengan tantangan zaman. Nah, ini ya tantangan zamannya itu memang tantangan yang kombinasinya untuk Prabowo dan Gibran. Ini sekali lagi bukan buzzer ya. Ya, tapi ini analisis politik, analisis ekonomi, analisis ya sosial, budaya dan seterusnya. Kita masuk dalam budaya digital, ekonomi digital, ya politik ya yang menggunakan syarat dengan perkembangan teknologi, dan itu semua adalah harus di drive di leading oleh orang-orang yang memiliki spirit tentang hal itu. Jadi teman-teman ya semua kembali kepada teman-teman ya. Ini bukan persoalan memilih salah satu calon. Kita setelah usai satu putaran ini teman-teman, ya saya yakin Prabowo dan Gibran akan kemudian mengajak Anies dan Caimin dan juga Ganjar Mahfud MD untuk menjadi bagian dari pilar pembangunan bangsa. Saya kira mereka semua punya kompetensi yang baik untuk melakukan itu, kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengundang Prabowo untuk menjadi bagian tim. Dan kita bisa lihat hasilnya, Indonesia dalam stabilitas yang baik dan pembangunan berjalan dengan baik. Saya kira itu poinnya, bukan partai politik.